Keesokan harinya, pagi-pagi dia nampak telah merapikan pakaian dan rambutnya yang tergerai di keningnya. Pagi itu, Mustafa sedang berkemas rapi, segera berangkat belajar. Begitu pula dengan siswa-siswa asrama yang lain. Di depan pintu kamar sudah menunggu Ilham untuk berangkat bersama-sama. Di tengah perjalanan ke sekolah, Ilham meletakkan tangannya di atas bahu Mustafa, seraya menanyakan, "Apa gerangan keputusan yang didapat semalam?" Mustafa terdiam. Sembari berjalan, ia menundukkan kepalanya. Dia masih mereka-reka jawaban untuk sahabatnya itu. Dengan sedikit menoleh ke arah Ilham, seraya berkata, "Akan kutulis surat saja buat dia nanti sepulang sekolah." "Ya, kurasa lebih baik begitu. Kau kirim surat saja." Ilham mendukung keputusan temannya. "Tapi aku tidak tahu menyusun kalimatnya. Aku jadi ragu untuk menulisnya." Mustafa terdiam. "Kalau kamu ragu, kapan tahu jawabannya? Andai ditolak sekalipun, maka anggaplah sebagai pengalaman." Ilham meyakinkan. "Baiklah, aku pertimbangkan saranmu itu," tangkap Mustafa. "Justru itu kamu harus tabah menghadapi kemungkinan terburuk yang akan terjadi nantinya," pesan Ilham. "Kalau memang dia menolaknya, mungkin itulah sebagai pengorbanan pengalaman dari cinta pertama," jawab Mustafa. "Tapi jangan terlalu dibawa kepikiran olehmu. Andai kenyataannya nanti dia menolak, agar tidak menjadikan beban perasaan." Begitu saran temannya. Sambil berjalan gontai, mereka tak hentinya membicarakan seorang gadis yang telah membuat Mustafa selalu terganggu jiwanya. Untuk mendapatkan dan mewujudkan suatu impian yang menjadi harapannya. Sampailah mereka di halaman sekolah dan sambil berjalan di beranda sekolah. Tidak lama kemudian, Ilham sudah sampai di ambang pintu kelasnya. Di depan pintu itu, Ilham masih sempat mengingat pada Mustafa. "Mus, buat saja surat, agar tidak membuat pikiranmu selalu bertanya-tanya." Baiklah, aku ikuti saranmu," jawabnya. Ilham segera masuk ke ruang kelasnya, sedangkan Mustafa masih harus berjalan beberapa langkah lagi untuk sampai ke ruang kelasnya, karena mereka berbeda tingkatan. Sepulang dari sekolah, Mustafa langsung ke ruang kamarnya seperti biasa untuk segera berganti pakaian. Setelah anggap rapi dengan pakaian pengganti, dia duduk bersandar pada dinding kamar sambil teringat akan pembicaraannya tadi dengan Ilham. "Ya, sebaiknya aku tulis surat saja, agar tahu bagaimana hasilnya nanti ya," gumam hatinya. Sembari beringsut ke arah meja di mana buku-buku diletakkan. Diambillah pena dan buku dan dia pun segera menulis. Dengan perasaan gugup dan hati berdebar, Mustafa memberanikan tangannya untuk menulis dan memulainya dengan kalimat, "Nur Aini." Sejenak, dia termanggu sambil sesekali mengusap dahinya yang sedang berkeringat dengan ujung kain sarung yang dipakainya. Kemudian jemarinya yang agak gemetar itu melanjutkan menggoreskan penanya. "Kebaribaanmu, aku beranikan diri untuk menyampaikan surat ini. Tiada maksud mengusik kedamaian hati seseorang. Namun, pertemuan itu telah membuat hatiku tergurat rindu. Andai tak terbalas pun tidak akan sesali diri. Aku menyadari, siapa aku, ku terima segala kepastian darimu. Bye, Mustafa."